Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Putra mengucapkan selamat datang di Budi Angel Channel. Terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan Anda yang selama ini selalu menonton channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah tragedi yang terjadi di Christchurch pada tanggal 15 Maret 2019. Seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti. Mas Agam, pertanyaan pertama adalah Mas Agam kan pada saat atau peristiwa terjadi itu juga berada di Christchurch, ya, turut membantu masyarakat kita yang terkena dampak daripada tragedi itu. Boleh nggak diceritakan seperti apa sih Mas Agam kondisi dan ceritanya di sana dari Christchurch? Ya, terima kasih sekali Budi Channel, khususnya Om Budi atas kesempatan Mas ini. Sedikit berbagi cerita pada tanggal 15 Maret 2019 pada saat kejadian, ya kira-kira setahun yang lalu lebih, itu saya kebetulan berada di Christchurch. Tapi saat itu Masjid An-Nur masih dalam penjagaan karena baru saja terjadi tragedi penembakan oleh Brenton Tarrant, sehingga kita tidak boleh masuk, Om Budi. Tapi kemudian kami juga pemerintah New Zealand itu menyiapkan community hall khusus untuk keluarga korban tragedi Christchurch. Jadi kami ke sana, di sana suasananya sangat hiruk pikuk, sangat mengharu biru karena banyak keluarga yang ingin tahu bagaimana saudara-saudara mereka yang menjadi korban atau saat itu bersama-sama sholat di Masjid An-Nur dan Linwood. Dan dari situ saya juga alhamdulillah, Om Budi, ya saya berkesempatan ke hospital. Jadi untuk melihat bagaimana kondisi warga Indonesia saat itu yang juga menjadi korban penembakan itu. Jadi suasana di hospital bisa dibayangkan, di hospital di rumah sakit itu sangat mengharu biru. Jadi banyak yang nangis keluarganya, mereka ingin tahu berapa peluru yang kena, apakah keluarganya menjadi korban, meninggal dunia atau tidak. Banyak sekali pertanyaan pada saat itu, ya, setahun yang lalu. Begitu Mas Budi. Kawan saya juga itu namanya almarhum Pak Lili adalah salah satu korban penembakan di tragedi itu. Nah, Mas Agam sendiri juga di sana. Bagaimana ceritanya Mas tentang Pak Lili ini? Ya, betul sekali, Om Budi, ya. Memang Pak Lili juga sahabat baik, saya ingat sahabat baik Om Budi Channel ini juga keluarganya Ibu Nina Gelis. Jadi saat itu, ya, Om Budi, saya dari hospital, kami jadi ada beberapa delegasi dari Indonesia juga datang ke Christchurch. Kami mengunjungi keluarga Pak Lili. Jadi kami berada di rumah Pak Lili, almarhum Pak Lili. Jadi kami menemani Ibu Nina Gelis, istri Pak Lili, dan juga masyarakat Indonesia Christchurch lainnya yang merasa empati dengan kejadian pada hari itu, pada penembakan. Cuman pada saat itu tanggal 15 Maret kita masih menunggu bagaimana kondisi Pak Lili karena belum dapat kabar sama sekali apakah beliau meninggal atau tidak. Dan malam harinya mungkin sekitar lebih dari jam 10 malam kalau tidak salah, kami masih berada di sana dan kami mendapat kabar dari istri almarhum ditelepon oleh pihak rumah sakit, tapi salah satu dari pemerintah New Zealand memberitahukan bahwa warga Indonesia yang bernama Pak Lili Abdul Hamid itu meninggal dunia, menjadi salah satu korban dalam tragedi penembakan. Ya, semoga Pak Lili, ya, almarhum Pak Lili ada husnul khotimah. Amin. Insyaallah syuhada. Amin. Insyaallah. Amin. Ya, penanganan pemerintah Selandia Baru, masyarakat Selandia Baru dalam merespon, ya, peristiwa atau tragedi terorisme itu sangat luar biasa, ya. Mungkin bisa saya katakan bahwa itu satu-satunya yang terjadi di dunia, bahwa ketika ada aksi terorisme seperti itu, Perdana Menteri sangat sigap dan sangat cepat dalam merespon. Bahkan ketika kita
sholat Jumat saja itu orang yang hadir turut menjaga agar sholat itu aman dan nyaman itu hingga puluhan ribu gitu. Kalau melihat fenomena ini apa yang menurut Mas Agam? Fenomena yang sangat menarik ya Om Budi, bahwa ternyata memang apa yang dilakukan oleh Brandon Tarrant, pembantai pelaku penembakan itu tidak mencapai misi yang diinginkan. Misinya adalah untuk menunjukkan bahwa umat muslim di sini yang minoritas adalah sarang dari teroris, tapi justru sebaliknya warga New Zealand memberikan empati yang sangat besar kepada komunitas muslim di New Zealand. Tidak hanya warga New Zealand, pemerintah New Zealand juga memberikan empati yang sangat besar. Ini beberapa contoh seperti yang tadi Om Budi katakan, bahwa masyarakat berbondong-bondong memberikan bunga, ya, tanda bela sungkawa ke masjid-masjid di New Zealand. Tetapi pemerintah New Zealand juga memberikan beberapa penghargaan atau sekedar tanda simpati kepada korban dan keluarga korban. Beberapa di antaranya pernah saya temui ya Om Budi, salah satu warga Indonesia yang menjadi korban penembakan tapi kemudian selamat, itu ditawarkan status PR oleh pemerintah New Zealand. Tidak hanya pelajar tersebut bernama Kevin, juga keluarganya ditawarkan status PR. Itu salah satu perhatian sangat ya? besar. Bahkan pemerintah New Zealand juga kan bekerjasama dengan pemerintah Saudi memberangkatkan haji kepada keluarga korban. Gitu. Dan sampai sekarang mereka itu masih mendapat konsultasi dari pemerintah New Zealand, biaya konsultasi tentang bagaimana kondisi kejiwaan mereka. Bahkan juga mereka mendapat bantuan finansial keuangan dari New Zealand. Jadi empati simpati tidak hanya diberikan oleh warga New Zealand, tapi juga secara komprehensif juga oleh pemerintah New Zealand. Jadi minoritas muslim di sini sangat-sangat dan sungguh-sungguh beruntung dengan perilaku yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah New Zealand. Saat ini terdakwa kan sudah dipidana ya, sudah divonis, yaitu hukuman seumur hidup tanpa ada pengurangan hukuman. Tuh. Menurut Mas Agam, apakah pidana ini, vonis ini sudah sesuai atau masih jauh dari harapan? Om Budi, bulan lalu saya bertemu dengan Imam Masjid Linwood. Jadi salah satu masjid yang ada 4 orang di sana meninggal oleh korban berantaran. Saya juga sempat bertanya pada imam masjid tersebut, Pak Masjid Linwood. Dia mengatakan bahwa trauma sampai sekarang masih menghantui banyak jamaah masjid di sana, banyak umat muslim di sana. Jadi apakah vonis yang diberikan pemerintah New Zealand, karena di New Zealand ini tidak mengenal hukuman mati. Jadi apakah vonis yang diberikan hukuman seumur hidup ini setimpal? Menurut imam tersebut, sungguh ini bukan vonis yang setimpal kalau dibandingkan dengan 51 korban nyawa yang disebabkan oleh penembakan tersebut. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya pada imam masjid itu mengatakan bahwa kita harus mematuhi aturan hukum di New Zealand, dan ini adalah hukum yang paling berat yang sepanjang saya tahu terhadap salah satu hukuman yang diberikan di New Zealand. Jadi saya pikir pengadilan telah memberikan hukuman yang sebaik-baiknya bagi penembak Brandon Tarrant, penembak jamaah masjid di Masjid Christchurch, Om Budi. Yang saya dengar itu biaya untuk penjagaan dia dan sebagainya itu mencapai sekitar 5.000 New Zealand dollar setiap hari. Itu sekitar 45 hingga 50 juta rupiah sehari. Kalau kita hitung 1 tahun, itu berapa ratus miliar. Informasi ini benar nggak nih Mas Agam? Atau menurut Mas Agam seperti apa ini? Menurut saya benar sekali, karena memang banyak menjadi perbincangan di antara kawan-kawan warga New Zealand sendiri. Jadi memang karena jumlah teroris di New Zealand ini tidak terlalu banyak Om Budi ya, hanya beberapa, dan memang perlu penanganan yang sangat khusus karena ini memang peristiwa yang sangat khusus ya, sehingga perlu penanganan ekstra hati-hati dan tentu saja konsekuensinya mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi bagaimana ke depannya, apakah kemudian nanti yang bersangkutan akan diekstradisi ke Australia sehingga Australia nanti akan menangani biaya lanjutan, kita belum tahu bagaimana. Tapi yang pasti dana yang diberikan memang sangat besar, dan itu sengaja diberikan oleh pemerintah New Zealand untuk menunjukkan pada warga New Zealand bahwa pemerintah New Zealand benar-benar berusaha untuk menangani teroris di New Zealand.
menurut Fahrud, tragedi ini kan tentu ada sisi positif dan ada negatif, ada hikmahnya tentunya. Apa hikmah di balik peristiwa yang memilukan ini, yang menewaskan 51 manusia? Kalau menurut saya pribadi ya, setelah melihat pasca kejadian itu banyak hal-hal positif tentang image Islam gitu. Jadi secara tidak langsung banyak orang-orang yang sekarang banyak yang dia itu pengen tahu Islam itu seperti apa. Masjid-masjid mulai buka open house, terus mulai ada kelas-kelas bahasa Arab yang buat non-muslim. Terus pemerintah udah lebih terbuka untuk istilahnya itu menggait agama Islam di acara-acaranya, sampai sempat azan dikumandangkan di parlemen. Terus Jacinda Ardern mengutip hadis Nabi Muhammad. Sebenarnya ya tujuan teroris untuk memojokkan Islam berbalik gitu. Sebetulnya ada teroris lain gitu. Jadi klaim teroris harus agama Islam itu ya nggak harus juga gitu. Nggak terbukti ya? Nggak terbukti gitu. Dan teroris bisa dilakukan oleh siapa aja gitu kan. Mau kulit hitam, mau agama Islam, agama apapun juga itu bisa dilakukan oleh teroris siapapun juga gitu. Mungkin saya lihat itu hikmahnya itu di situ gitu. Justru kadang kita tuh memang kita benci gitu, kejadian itu benci. Kejadian ini tuh yang umat muslim lagi sholat meninggal, dan alhamdulillah mereka pun jadi syahid gitu. Tapi di sisi lain hikmah-hikmah tadi itu adalah hikmah anugerah dari Allah gitu. Semakin banyak orang yang masuk Islam, semakin banyak orang yang pengen belajar tentang Islam, image Islam jadi baik. Itu adalah hikmah yang sangat luar biasa gitu bagi kita umat muslim. Jadi di sisi lain bahwa peristiwa itu memberikan atau membuka kepada semua orang bahwa Islam ini adalah agama yang damai ya. Betul. Agama yang luar biasa gitu, merangkul semua umat gitu. Betul sekali, betul. Saya ingin mengutip surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya, semoga dengan kejadian yang buruk ini Allah sudah menunjukkan bahwa hikmah di balik kejadian ini, hikmah positifnya itu apa. Dan kita selalu terus bersandar kepada Allah. Apapun yang terjadi itu semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik, terima kasih Mas Agam dan Fahrul atas sharing informasinya. Insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan aksi serupa tidak terjadi lagi atau terulang lagi di New Zealand. Salam dari Budi Enjen Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.